menjelaskan mengenai pengertian Google Dokumen. Google Dokumen merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan manajemen dokumen tersendiri, khususnya pada aplikasi official, mulai dari pengolahan kata, pengolahan lembar kerja. Kemudian, Google Dokumen ini tidak hanya digunakan untuk mengekspor saja, tetapi juga digunakan untuk mengedit. Kemudian digunakan untuk menyimpan dan mengolah data, seperti layaknya di Microsoft Office. Nah, Google Dokumen ini merupakan suatu layanan pengolahan kata yang dapat digunakan secara grafis. Selanjutnya yaitu fitur dan fasilitas Google Dokumen. Yang pertama, fitur dari Google Dokumen sendiri antara lain adalah mengedit dan menyimpan file, mengupload file, mengatur hak akses. Jadi, Google Dokumen ini tidak hanya mengekspor atau mengelola, tetapi juga mengedit secara bersamaan. Kemudian, bekerja secara offline. Jadi, Google Dokumen ini dapat menyimpan file secara offline, tidak menggunakan internet. Kemudian, mendownload atau mengunduh file. Jadi, Google Dokumen ini dapat mengekspor dan mendownload Google Dokumen dalam file, kemudian translate dokumen dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mildani Ramadanti dari kelas BKPIB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Dokumen. Yang pertama itu pastikan PC atau gadget Anda itu terhubung ke internet, terkoneksi dengan internet. Selanjutnya yaitu buka browser Anda dan masukkan link Google Dokumen. Selanjutnya yaitu silakan Anda langsung masuk dengan akun Google yang sudah Anda miliki atau yang sudah ada di PC Anda. Selanjutnya yaitu Anda bisa juga mengakses Google Dokumen ini saat sudah masuk ke akun Google dengan mengklik Drive. Selanjutnya yaitu akan muncul pada layar halaman kosong untuk membuat dokumen baru, lalu klik menu Create. Lalu pilih bentuk dokumen yang ingin Anda buat. Misalnya ada dokumen, spreadsheet, presentation, form, dan drawing. Terakhir yaitu setelah memilih salah satunya, maka browser akan membuka tab baru. Nah, selanjutnya pada tab baru tersebut Anda bisa mulai berkreasi. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Kelebihan Google Dokumen. Yang pertama yaitu gratis, yang kedua mudah penggunaannya, yang ketiga support dan dokumentasinya lengkap, yang keempat tragedi data hilang akibat kerusakan harddisk bisa dihindarkan, yang kelima menggunakan editor what you see is what you get yang sederhana untuk memformat dokumen, meriksa ejaan dan sebagainya. Yang keenam, akses pekerjaan kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh, bekerja di beragam sistem operasi. Yang kedelapan, kontrol akses aman. Yang kesembilan, kemudahan mengunggah dan berbagi berkas-berkas yang disimpan di Google Dokumen dapat selalu diakses, baik untuk mengunggah atau berbagi. Kekurangan Google Dokumen. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, harus dikerjakan secara online terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyudi akan meneruskan tentang presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas Google Doc dalam word processing atau pengolahan kata. Di sini ya, dalam prosesor itu ada beberapa fasilitas. Pertama yaitu membuat dokumen. Di situ ada tentang
dokumen kosong untuk membuat Word itu. Terus OpenOffice, RTF, terus HTML atau teks. Selanjutnya tentang upload dokumen yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita mempunyai dokumen di Google Doc itu bisa kita upload seperti itu. Terus sharing dengan orang lain melalui alamat mail. Jadi di sini ketika kita sudah mempunyai file atau tag yang sudah berbentuk Word, ketika kita sharing dengan orang lain maka gampang untuk mengedit atau melihat dokumen untuk kita edit sama mengedit seperti itu. Terus mengedit dokumen online dengan siapapun yang kita pilih. Jadi ketika kita mempunyai dokumen atau teman kelompok ya jarak jauh, maka kita saling mengedit itu bisa. Jadi itu seumpama dari pihak lain mengetik apa maka nanti KPK juga apa seperti itu. Selanjutnya itu melihat riwayat isi dokumen dan set the audience want miss the file. Jadi kita itu bisa melihat isi dokumen yang telah kita kirimkan kepada teman-teman kita ya. Selanjutnya itu mempublikasikan dokumen secara online ke dunia sebagai bagian situs atau mengirimkan dokumen ke blog Anda. Jadi ketika kita dari fasilitas begitu kita bisa mempublish atau menyebarluaskan tentang dokumen kita secara dan terhadap semua orang yang tahu dunia. Terus email dokumen kita sebagai rangkaian. Jadi ketika kita menggunakan Google Doc, kita memerlukan email sebagai lampiran atau untuk kita bisa melakukan atau membuat Google dokumen seperti itu. Selanjutnya itu setiap dokumen dapat mencapai sebesar 5.000 ditambah 2 MB per gambar yang dimasukkan. Jadi resolusi atau ukuran yang kita taruh pada Google Word atau setiap gambar yaitu 2 GB dan setiap penggunaan memiliki batas kombinasi 5.000 dokumen dan presentasi serta 5.000 gambar. Jadi di sini setiap penggunaan Google Doc yang dimana lampiran email kita sebagai rangkaian maka batasannya yaitu 5.000 dokumen dan presentasi serta 5.000 gambar seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas Google Dokumen dalam spreadsheet atau pengolah angka, di mana yang pertama mengimpor dan mengekspor data berformat Excel, XLS, CSV, LXT, dan ODS, atau mengekspor fungsionalitas untuk PDF dan HTML, di mana dalam spreadsheet sendiri Anda dapat membuat format file Anda menjadi XLS, CSV, LXT maupun ODS. Dan dalam spreadsheet ini sendiri Anda dapat menikmati navigasi dan pengeditan intuitif seperti dokumen atau spreadsheet tradisional. Juga menggunakan format dan formula, di mana dalam spreadsheet itu sudah tersedia format-format dan formula, dan Anda juga bisa mengobrol dengan orang lain yang sedang mengedit, di mana dalam spreadsheet Anda dapat melakukan video call lah dengan
teman Anda yang sama-sama sedang mengedit file di spreadsheet dan juga Anda dapat memasukkan spreadsheet atau bagian dari spreadsheet ke situs web kita, di mana Anda dapat memasukkan file Anda dalam spreadsheet atau situs web. Juga setiap spreadsheet dapat mencapai hingga 10.000 baris atau hingga 256 kolom atau hingga 100.000 sel atau hingga 40 sheet. Dan juga setiap pengguna memiliki batas hingga 200 spreadsheet, di mana dalam satu akun Anda bisa membuat 200 spreadsheet. Juga batas untuk spreadsheet terbuka pada saat bersama adalah 11. Data mengimpor spreadsheet hingga mencapai 1 MB dalam format XLS, CSV atau ODS, TXT, LSV, dan banyak file lainnya. Jadi dalam spreadsheet itu Anda dapat mengimpor file Anda mencapai 1 MB ya, dan Anda juga dapat membuat file Anda ya berformat seperti XLS, CSV maupun TXT. Dan dalam fasilitas Google Dokumen dalam Word, Impress atau presentasi, mengimpor presentasi yang ada dalam jenis file PPT dan PPS, di mana Anda dapat mengimpor presentasi Anda yang ada dalam jenis file PPT maupun PPS. Mengekspor presentasi menggunakan fitur simpan sebagai zip dari menu file. Mengedit presentasi kita menggunakan editor SIWYG yang sederhana. Jadi dalam dalam Google Dokumen dalam Word itu sendiri, Anda dapat menggunakan aplikasi SIWYG sebagai aplikasi tambahan agar Anda dapat mempermudah untuk membuat file presentasi. Dan juga Anda bisa menyisipkan gambar dan menformat slide sesuai keinginan, yaitu Anda dapat mengedit sesuai keinginan Anda seperti apa slide-nya dan juga mau dibentuk seperti apa. Dan berbagi atau pakai dan mengedit presentasi bersama teman dan rekan kerja, di mana dalam Google Dokumen itu sendiri Anda dapat berbagi file yang Anda kerjakan dengan teman Anda, di mana Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda melalui fitur video call, dan Anda bisa mengedit bersama dengan teman Anda, dan juga mengizinkan melihat presentasi secara real time dari lokasi jauh yang terpisah. Nah, jadi apabila Anda sudah membagikan file yang Anda edit ke teman Anda, dan Anda juga semisal Anda mengedit file Anda, nah itu otomatis akan masuk atau akan akan langsung teredit di file yang teman Anda buka. Itu namanya real time lah. Terus mempublikasikan presentasi di web dan dapat diakses oleh orang lain. Jadi dalam Google Dokumen itu sendiri Anda bisa membuat file Anda itu dapat dipublikasikan ke web dan dapat diakses oleh orang lain. Juga setiap presentasi dapat mencapai sebesar 500k ditambah 2 MB per gambar yang dimasukkan. Jadi itu untuk ukuran filenya. Terus kita dapat mengupload presentasi dalam format PPT maupun PPS. Jadi Anda dapat membuat file Anda itu berformat PPT maupun PPS. Setiap pengguna memiliki batas kombinasi 5.000 dokumen dan presentasi serta 5.000 gambar. Jadi setiap pengguna itu dibatasi hanya 5.000 dokumen dan presentasi serta 5.000 gambar. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu cara menyimpan dan sharing dokumen file di Google Docs. Seperti ini ya, ketika kita masuk pada Google, maka kita search URL www.google.com. Pada www.google.com, kemudian klik situs tersebut, masukkan alamat email password email Anda. Jadi kita harus menyiapin email terlebih dahulu ya untuk masuk pada Google Doc. Pastinya teman-teman sekalian pasti paham tentang ini, misalnya ini kebanyakan dari tutorial channel itu. Selanjutnya yaitu setelah membuka URL www.docs.google.com, klik kemudian klik dokumen, lalu ketikkan dokumen yang akan Anda simpan di Google Doc. Jadi kita harus ada dulu ya yang akan disimpan tentang Google Doc atau dokumen yang disimpan. Terus selanjutnya memasukkan gambar seperti itu, seperti foto atau pokoknya kebutuhan yang mau diupload seperti itu. Terus pilih upload dan klik close and image to upload seperti itu. Nanti ada kayak gambar-gambar gitu. Terus pilih file gambar yang Anda inginkan, kemudian klik open, tunggu proses upload, file selesai dan jangan tekan cancel agar file terupload sempurna. Jadi kita upload kalau tidak terkirim sempurna maka jangan dibatalkan terlebih dahulu biar nguploadnya bisa. Terus setelah proses upload gambar selesai, kemudian klik file atau share, masukkan nama file sebelum diupload, kemudian klik save seperti itu. Nanti kita nih orang lain bisa melihatnya. Lalu masukkan alamat penerima file, kemudian klik share dan save. Jadi ketika kamu pengen nge-share, maka kita masukkan alamat emailnya, terus kemudian diklik dan di-share. Itulah pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.